Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Supri di Samijaya Stroller. Pada kesempatan pagi hari ini sharing ya beberapa pengalaman yang kita terapkan di Samijaya Stroller terkait dengan bagaimana strategi marketing digital. Walaupun banyak platform, ada WA, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan ada platform online yang lainnya. Nah, ini sebagai bahan untuk belajar, sharing juga. Ini kami dapatkan dari belajar dari bukunya Mas Latif Setiawan ya, dari kurikulum reseller. Nah, ini nanti yang selama ini kami gunakan dan alhamdulillah mendapatkan dampak yang lumayan berhasil lah menurut kami di perjalanan marketing digital di Samijaya Stroller. Nah, ini kita bagikan ke teman-teman semuanya, semoga nanti menjadi bahan untuk kita belajar bersama-sama. Oke, kita buka untuk file Excel-nya yang sudah ada di layar teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini ada panduan ya dari kami untuk kita laksanakan setiap harinya, karena kalau pengalaman kalau tidak kita target, kalau tidak kita susun to-do listnya, itu kita akan keteteran ketika kita ingin memberikan postingan atau belajar untuk menjadi digital marketer yang aktif. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dari file ini. Jadi yang pertama, yang jelas target ya, target bulanan itu berapa omsetnya di penjualan kita. Misalkan di sini di Samijaya Stroller saya targetnya adalah 60 juta untuk satu bulan omsetnya, revenue-nya 1 juta transaksinya. Maka dari target 60 juta ini harus bisa diturunkan menjadi target pekanan sampai ke target harian. Nah, ini contohnya. Maka di sini targetnya 60 juta, maka target leads-nya setiap hari harus 12 leads. Leads itu interaksi yang masuk ya ke kita. Yang chat ke kita WA itu berapa? Itu kita targetkan. Kok bisa 12 leads? Nah, dari sini dapatnya. Nah, jadi karena targetnya kita 12 leads, kemudian kita targetkan closing dari 12 leads itu adalah 3 sampai 4, maksudnya 30% gitu ya. Jadi misalkan ada satu hari itu ada 12 leads yang masuk, maka 3 sampai 4 persennya, 30%-nya atau 3 sampai 4 chat yang masuk itu harus closing, harus beli di kita di Samijaya setiap harinya. Nah, itu nanti akan ketemu targetnya 60 juta setiap bulan. Kok bisa? Ya karena per produk di Samijaya Stroller, misalkan stroller gitu ya, itu per harinya itu terjual 3 sampai 4 dan setiap produk harganya 750.000 rata-rata, walaupun harganya variasi ya, tapi kita buat rata-rata, misalkan satu produk itu harganya 750.000, maka kalau 750.000 kali 3 produk itu sudah lebih dari 2 juta, 2 juta lebih lah. Nah, kalau 2 juta dikalikan 30 hari itu sudah 60 juta satu bulan. Nah, ini targetnya. Maka setiap hari itu kami di Samijaya Stroller harus menargetkan produk yang harganya 750 itu closing 3 sampai 4 produk. Atau boleh harga yang di bawahnya, tapi transaksi satu hari itu harus minimal 2 juta rupiah. Nah, sampai sini paham ya? Ini pertama, penting karena kita berbicara tentang penjualan, maka kita harus ada targetnya. Ini yang pertama. Sehingga kalau di Samijaya Stroller target satu bulannya 60 juta, maka sehari harus dapat 2 juta. Nah, karena 2 juta rata-rata produk kita harganya 750, maka harus ada 3 sampai 4 produk yang laku. Kalau 4 berarti sudah ada saving, ada kelebihan. Nah, dari 3 sampai 4 yang deal, kita harus menentukan, biasanya targetnya rata-rata emang 30% sih teman-teman. Kan nggak semua yang close, yang WA ke kita, chat ke kita itu langsung closing, kan nggak semua ya. Pasti ada yang hanya ngecek aja, hanya tanya aja, hanya ngetes aja. Itu kita batasi, pokoknya closing itu harus 30%.
Nah, bagaimana caranya? Nanti ada turunannya di bawahnya itu. Nah, tapi ini pondasi dulu. Jadi kita kalau ingin fokus digital marketing, satu harus punya target omset dan ada target leads hariannya sampai target closing setiap harinya seperti apa. Itu yang pertama. Nah, setelah kita punya target closing itu teman-teman semuanya, kita baru masuk ke teknis. Bagaimana cara mencapai closing dan juga mencapai leads-nya, chat yang masuk ke WA kita. Jadi kalau pertama kita yang paling sering digunakan, kita menggunakan WhatsApp kan ya. Ini nanti ada banyak, tapi kita khusus untuk pagi hari ini kita coba untuk fokus tentang WhatsApp. Jadi yang pertama, yang jelas ada 3 waktu kalau kita bagi. Jadi ada jam 8 pagi, kemudian ada jam 1 siang, sama ada jam 7 malam. Ini kita bagi di siklus tersebut. Kenapa di jam-jam tersebut? Karena ya tadi yang sempat kita sampaikan beberapa waktu lalu bahwa medsos itu punya traffic. Nah, ramainya medsos itu adalah di jam-jam ini, jam 8 pagi, jam 13 siang, atau jam 19. Itu maksimalnya ya. Artinya apa? Ya bisa jadi ramainya itu jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu waktu yang paling cocok untuk kita berkomunikasi di medsos. Kemudian jam 12 sampai jam 13, atau setelah maghrib sampai isya. Itu jam-jam yang trafiknya itu ramai, banyak orang menggunakan medsos. Nah, di kesempatan ini kita menggunakan beberapa pendekatan di jam-jam tersebut tadi. Maksimal jam 8, maksimal jam 13, dan maksimal jam 19. Strateginya apa saja? 1. Bisa japri 5 orang terdekat. Maaf, japri ini bukan dalam rangka japri langsung jualan loh ya, bukan. Tapi japri sekedar menjalin kedekatan dulu. Pokoknya kita menjalin kedekatan, menanyakan kabar, menanyakan kalau ada sesuatu bisa kita tanyakan. Intinya kita menjalin kedekatan dengan 5 orang terdekat. Sekali lagi, mohon dipahami, tidak langsung jualan, tapi kita menjalin kedekatan di japri. Nah, nanti ada panduannya, nanti kita fotokan bagaimana cara menjalin kedekatan dengan 5 orang terdekat. Jadi jam 8 kita japri 5 orang, jam 1 kita japri 5 orang, jam 19 kita japri 5 orang. Idealnya begitu. Tapi nanti prakteknya ya teman-teman bisa sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau tidak bisa 5, bisa diturunkan dulu 3, 2, atau minimal 1 untuk menjalin kedekatan. Tapi ini setiap jam ganti, setiap hari juga berganti orangnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya dalam 1 bulan saja ini dilaksanakan, pasti akan terjalin komunikasi dan juga interaksi yang baik antara teman-teman dengan sahabat yang ada di medsosnya kawan-kawan semua. Nah, itu untuk timingnya ya. Jadi jam 8, jam 1 sama jam 19 itu waktu-waktu yang cocok untuk traffic. Kemudian yang kedua, selain dari japri, maka teman-teman pasti sering melihat statusnya WA teman kita kan. Nah, itu kalau kita ingin menjalin interaksi dan menguatkan personal branding kita, maka sama di maksimal jam 8, 1, jam 19 malam itu kita upayakan untuk sekedar komen 5 status dari teman terdekat kita. Jadi kita komen, nggak hanya lihat loh ya, nggak hanya melihat statusnya, tapi kita komeni. Kalau dia sedang fotonya atau sedang kebahagiaan, ya kita ucapkan selamat. Tapi kalau statusnya sedang sedih, kita ucapkan turut berduka atau turut mendoakan. Atau kalau statusnya sedang galau, ya kita memberikan komen sesuai dengan statusnya. Ini percaya atau tidak, setelah kami lakukan, memang akan ada interaksi yang positif dengan teman-teman kita. Dan itu akan menguatkan personal branding kita kalau kita berjualan produk yang sedang kita jual. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi komen 5 status terdekat kita, jam 8, jam 1, dan jam 19. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita di waktu yang sama kita memperkenalkan diri. Jam 8, jam 1, jam 19 itu kita memperkenalkan diri ke 5 teman dari grup kita.
Kalau ada dari kita yang punya grup yang itu kita semuanya belum kenal, kan nggak semua grup kita tahu kan anggota-anggotanya itu dan kita kenal semuanya. Nah itu kita memperkenalkan diri bahwa saya, mungkin teman-teman juga sempat mendapatkan spam gitu ya, saya nama ini, kita satu grup di sini. Nah itu seperti itu, memperkenalkan diri kita. Cukup kenalan saja, jadi jangan jualan dulu pokoknya. Jadi kita memperkenalkan diri kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini ada mencatat 5 database dari grup. Database ini maksudnya kalau ada dari grup kita yang kita belum menyimpan namanya, setelah kita kenalan dari itu, maka kita coba untuk tawarkan kita saling save nomor. Saling save nomor. Fungsinya apa? Ini pasti sudah banyak diketahui teman-teman kan, bahwa ketika kita men-save nomornya teman yang baru tadi dan beliau juga men-save nomor kita, maka akan ada peluang kita saling melihat story di WA. Nah, kalau kita tidak men-save nomornya, pasti kita nggak akan bisa melihat story-nya. Pun juga sebaliknya, ketika nomor kita tidak di-save oleh teman-teman kita tadi, kita tidak akan bisa dilihat status kita oleh mereka. Padahal nanti di status kita itu akan ada postingan-postingan yang muatannya adalah covered selling, jualan, tapi tidak terlihat kalau itu jualan. Sama jamnya, jam 8, jam 13, sama jam 19. Nah, kemudian yang kelima, langkah kelima ini adalah upload story pagi, upload story siang, dan upload story malam. Nah, ini kesalahan kita teman-teman semuanya. Jangan sampai kemudian dalam story WA kita itu isinya jualan tok. Jadi isinya hanya jualan. Kenapa? Begitu kita lihat teman-teman kita itu postingannya itu sebagian besar itu jualan dan itu belasan barangkali ya, maka teman-teman kita akan langsung sudah underestimate dan gak akan pernah story kita dibuka lengkap. Kenapa? Karena pasti kalau postingannya Kak ini isinya pasti jualan produk. Nah itu yang akan membuat justru story kita tidak akan dilihat oleh teman-teman kita, walaupun ada yang penting gitu loh. Nah manajemennya harus diatur. Jadi kalau mungkin kalau di sini ini paling minimal ya, itu jam 8 pagi itu diuploadnya teks, atau kemudian jam 1 siang diuploadnya gambar, kemudian jam 11 diuploadnya gambar lagi. Tapi ini fleksibel, sebenarnya boleh setiap jam itu kita upload, tapi yang sudah belakang-belakang kita kurangi agar tidak menumpuk di WA kita, di story WA kita. Itu akan membantu kita untuk memperkenalkan produk kita. Sekali lagi, story ini tidak hanya jualan ya, tapi sesekali diisi kontennya yang hubungan dengan sharing hubungan kita atau kondisi kita, itu nggak masalah. Tapi yang berhubungan dengan jualan, kalau bisa di jam-jam ini, sebelum jam 8, sebelum jam 1, dan sebelum jam 19. Tapi kalau selepas dari itu nggak apa-apa, monggo diisi dengan konten yang itu pribadi atau konten yang sifatnya itu viral. Nah itu nggak masalah, itu story-nya ya. Nah, kemudian yang keenam, terakhir ini ya, untuk WA itu membuat artikel yang bermanfaat. Ini nggak harus membuat sendiri ya, teman-teman bisa copy, bisa melihat dari artikel inspiratif dari mana, kemudian dijabrikan ke teman-teman yang dekat tadi itu, atau di broadcast ke grup. Intinya menunjukkan bahwa teman-teman ini sesungguhnya bisa berbagi loh, bisa sharing artikel-artikel yang bermanfaat. Nah kalau bisa memang artikelnya itu yang berhubungan dengan produk yang teman-teman jual. Misalkan kalau kami di Samijaya Stroller ya, kita share artikel yang berhubungan dengan bagaimana pengasuhan anak atau keunggulan ketika kita memakai memilih produk stroller yang benar, itu bagaimana, itu menjadi bagian dari artikel ini. Itu teman-teman semuanya 6 langkah ketika kita ingin marketing via WA, baik WA story, WA group maupun Japri. Itu yang menjadi manfaat, semoga bisa kita pelajari bersama-sama dan bisa menjadi bahan belajar untuk teman-teman ketika praktek untuk berjualan, terutama membantu teman-teman dalam marketing di Samijaya Stroller. Oke, gitu dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.